رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa azim wa karrim wa tarham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Al-mukarramun, para sepuh, para guru, para pengurus masjid, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah semuanya kita selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Semua yang saya hormati bil khusus, yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami As-Salam Al-Jami, panjenenganipun Kang Ustadz Nur Jamaluddin, tentu beserta tim, beserta segenap jajaran pengurus. Kita doakan beliau dan segenap pengurus Masjid Jami As-Salam Al-Jami yang terus bersemangat, sabar, telaten, istiqomah dalam rangka memakmurkan masjid. Allah anugerahkan keberkahan dalam hidupnya.
Alhamdulillah bersama kita ada para sepuh di sini. Ada kepala suku Pak Tua Ngadimin, alhamdulillah. Ada orang tua kita Pak RW, Pak Komarudin, Bahoyo, Kang Ustadz Marjuni, tukang syuting, dan para sepuh yang lainnya. Alhamdulillah. Ya Pak Haji Solihin belum ada. Ya Allah, Pak Haji Solihin, kita doakan Pak Haji Solihin yang biasa hadir di mana-mana. Sekarang ini beberapa episode tidak nampak ya, karena memang lagi kurang maksimal kesehatannya beliau. Mudah-mudahan beliau dan kita semuanya Allah anugerahkan sehat walafiat, panjang umur, dimudahkan segala urusannya, juga dianugerahi keturunan anak cucu yang soleh dan solihah, dan kita diwafatkan oleh Allah dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadihin niyah wa kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahumallahu wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman dan ini sudah lama. Jadi mending ngulas kembali tentang hal ihwal yang terkait dengan sholat ibadah mahdhah. Itu nggak apa-apa, saya bilang, saya tanya nggak apa-apa ngulangin, nggak apa-apa. Wong diulangin bolak-balik aja belum tentu inget, gitu. Diulang bolak-balik saja belum tentu hafal, jadi nggak ada masalah. Jadi sesuatu yang baik ketika diulang-ulang juga nggak ada masalah. Nah malam ini saya ingin menyampaikan tentang sunnah-sunnah hayat yang ada dalam sholat. Jadi nyuwun sewu, barangkali yang sudah hafal ya biar makin lengket hafalannya, hafalan tentang sholat. Yang setengah hafal menjadi hafal ingetannya, yang belum hafal ya menjadi hafal, kira-kira begitu. Kenapa saya bilang bukan sekedar bisa tapi hafal ya, karena memang tiap hari dilaksanakan, sudah setiap saat dilakukan. Jadi bukan sekedar tahu, tapi insya Allah betul-betul hafal dan faham. Kenapa? Karena boleh jadi ada di antara kita yang sholatnya, ini lagi ngomongin dohir, ini hukum-hukum dohir lah, hukum fikih hitam putih, sah dan tidak sahnya. Enggak ngomongin diterima dan tidak diterima, enggak urusan kita itu. Kita ngomongin sisi-sisi dohir, hukum-hukum yang di atas kertas itu batal, sah. Nah, itu saja ngomonginnya. Boleh jadi ada di antara kita yang sholatnya itu ya karena enggak enak sama istri, karena istrinya tukang sholat jadi terpaksa ikut sholat. Atau boleh jadi karena mertuanya tukang berjamaah, ya ikut-ikutan terus ya sholat lah berjamaah, alhamdulillah. Karena lingkungan sekitarnya, tetangganya kok kelihatan sregep datang ke masjid untuk sholat, akhirnya ya ikut sholat. Ya alhamdulillah, tetap alhamdulillah masih mau sholat. Cuma masalahnya kan sholat ini satu ibadah, bahkan ibadah mahdhah, yang di dalamnya ada syarat, ada rukun,
ada sunnah. Syarat dalam sholat sesuatu yang terjadi di luar sholat dan berlaku wajib dipertahankan sampai akhir sholat. Itu syarat. Sementara rukun sesuatu yang wajib dilaksanakan dan tidak boleh rusak dimulai dari sholat sampai akhir sholat. Nah ternyata di dalam sholat juga ada sunnah. Sunnahnya dibagi dua, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah ab'ad siapa? Sunnah ab'ad adalah sunnah ketika ketinggalan, entah itu lupa, ya ketinggalannya lupa, maka disunnahkan untuk sujud sahwi. Sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Ada berapa sunnah ab'ad dalam sholat? Ada 7. Saya yakin kalau diantara kita ditanya nih, mungkin ada yang bisa jawab. Tapi saya yakin kebanyakan gelagapan. Padahal ngajinya sudah diulang-ulang. Ini harus tahu. Kenapa harus tahu? Supaya bisa membedakan, oh ini rukun, ini sunnah. Buat yang gak pernah ngaji, sholat itu ya kayak olahraga saja dianggapnya. Jadi ritual ibadah, ada gerakan, ada ucapan. Jangan-jangan gak bisa memilah dan memilih, ini rukun, ini sunnah. Pokoknya asal prung oleh itu. Balik lagi, ini gak ngomongin diterima dan tidak diterima, sebab itu hak prerogatifnya Allah. Kita bicara tentang sah dan tidak sah sesuai aturan atau koridor fikih. Itu saja, karena kita pernah mendengar kaidah orang yang beramal gak pakai ilmu, amalnya itu tertolak, gak diterima. Kaidah ini masyhur, tiba-tiba kita asal ngamal saja, gak pakai ilmu. Apalagi ini kaitannya dengan sholat, ibadah yang paling pertama dimintai pertanggungjawabannya, ibadah yang paling dijadikan tolak ukur. Sholat, tiba-tiba ya ada yang sholatnya mungkin seminggu sekali mungkin, atau ya itu tadi sholat karena gak enak sama mertua lah atau gimana. Ada yang mungkin sholatnya setahun 2 kali mungkin. Ya lumayan masih sholat. Nah kita yang tukang ngaji ini ya gak usah bahas itu, bahas kita saja. Bahas tentang sholatnya kita. Sholat kita ini sudah bener apa belum sih? Kita, masing-masing kita. Jangan mikirin yang lainnya, sudah kita lah. Setelah kita masing-masing terus pikirin istri kita. Terus pikirin anak kita. Kalau memang sanggup keluar, ayo tetangga kita. Pokoknya kita saja dan keluarga kita. Sebab itu menjadi pertanggungjawaban kita. Balik lagi. Ternyata dalam sholat bukan cuma syarat dan rukun, ada sunnah. Sunnah dibagi 2, ab'ad dan hayat. Ab'ad ada 7. Nah, kalau yang masih hafal alhamdulillah, yang sudah lupa kapan-kapan dibahas. 7 itu diantaranya yaitu tadi. 1, tasahud awal. Bapak sholat enggak tasahud awal, sah. Tapi jangan disengaja dilupakan, sengaja ditinggalkan. Karena ab'ad ini dimustaq dari kata ba'dun. Nah ba'du itu ada yang memahami kayak bagian dari rukun. Jadi saking sangat dianjurkannya, meskipun bukan rukun. Gimana jelasinya itu? Jadi penjelasan ulama seperti itu. Artinya jangan coba-coba sengaja ditinggalkan. Kalau memang gak ada uzur. Nah kalau lupa sunnah sujud sahwi. Lupa juga sujud sahwinya sah. Ini sunnah ba'd. Ini mah kalau umpama nggak tuntas, ini lagi nggak ngomongin sunnah abad, cuma sekilas info. Yang kedua, sunnah abad itu baca sholawat di dalam tasahud.
Yang ketiga duduknya itu sendiri. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu sunnah ab'ad. Duduk tahiyat awal nggak baca itu, ya nggak jadi. Terus diantaranya apa? Kunut subuh. Terus apa lagi? Kunut separuh kedua bulan Ramadan. Terus apa lagi? Baca sholawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir. Itu sunnah ab'ad. Kalau saya keliru nggak apa-apa, diprotes saja. Yang saya ingat kira-kira begitu. Ada 7 pokoknya semuanya sunnah ab'ad. Karena ini lagi ngomongin sunnah hayat, jadi supaya nggak loncat-loncat. Maka sunnah hayat itu ada berapa sih? Qala, ini bahasa matan, bahasanya takrib. Syekh Abu Thayyib atau Syekh Abi Suja. Kata beliau, wahayatuha khamsata asyara syai'an. Sunnah ab'ad yang ada dalam sholat itu jumlahnya 15. Ini harus paham karena setiap saat kita sudah melakukannya. Harus hafal bener. Mana yang pertama? Ya sambil ngulang-ngulang ini pelajaran kecil kita dulu waktu di kampung. Yang pertama raf'ul yaden, ngangkat kedua tangan. Ada orang sholat nggak ngangkat tangan. Inda takbiratul ihram, pada saat takbiratul ihram sah. Blengkeneng awake madhep ngulon. Allahu Akbar, diem ge begini. Jangan kaget, karena itu tidak membatalkan sholat. Lah ngangkat tangan itu sunnah hayat. Wong ngangkat tangan saja prakteknya beda-beda. Ada yang begini, sampai diukur ininya digeber-geber kuping ning sor. Pucuke jari ning dhuwur sejajar karo dhuwure kuping. Epek-epeke jajar karo bahu. Allahu Akbar. Ning sore dada, malah guru ning kampung bengen kula jempole nempel ning ulu ati, madan mengsol kiris titik. Alas kangelan temen. Gue guru-guru kita di kampung itu. Nah, ada orang sholat pada saat takbiratul ihram tidak ngangkat tangan, sah. Cuma tidak mendapatkan kesunnahan. Nah, sunnah di sini dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan enggak dosa, tapi rugi. Kenapa rugi? Ilmunya faham, badannya sehat normal, waktunya ada, enggak lagi perang, enggak buru-buru, tenang, angkat Allahu Akbar, dapat pahala. Tidak diangkat enggak apa-apa. Tapi saya lihat se-as-salam al-jami semuanya pada saat takbiratul ihram ngangkat tangan. Meskipun ada yang setengah-tengah. Wah Akbar. Alas, padu baik ah. Ya lumayan tetap mendapatkan kesunnahan. Cuma gak maksimal akhirnya. Sebab nanti ngangkat tangan ada prakteknya tersendiri. Ini kalau gak ngaji Pak. Ada orang Allahu Akbar diem baik kayak robot. Wah dikira aliran baru. Bisa. Sebab gak ngerti hukumnya. Kalau itu sunnah hayat. Kalau yang paham pikirin amat urusannya. Ini. Sebab ngerti bahwa itu hukumnya sunnah. Ini belum baca sarah. Baru matan. Yang kedua. Wa indar ruku'i, dan pada saat mau ruku. Kalau tadi pada saat takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihramnya yang bunyinya Allahu Akbar itu rukun. Awas. Itu mah rukun. Enggak boleh, enggak. Wajib. Ngangkat tangan doang tapi enggak bunyi Allahu Akbarnya, enggak ngucap. Oh ya enggak sah sholatnya. Sebab takbiratul ihram hukumnya rukun. Rukun itu wajib. Wajib itu enggak boleh, enggak, harus dilakukan. Nah ngangkat tangannya loh.
Ini sunnah. Terus pada saat mau ruku, lagi berdiri, Allahu Akbar. Kita angkat tangannya pada saat kita mau ruku. Persis plek kayak ngangkat tangannya waktu takbiratul ihram. Itu sunnah. Bapak-bapak habis sidakep, umpama nih, habis baca surat atau baca Fatihah yang sholatnya males. Di rakaat pertama baca Fatihah tok, boleh? Boleh. Waladhdallin, amin. Umpamanya lirih bacanya. Terus glembre, tangannya dulu ngelampreh. Langsung ngerengkuh dengkul, ruku, sah. Kok nggak diangkat tangan? Itu mah sunnah. Ini saya ngomong begini bukan berarti nyuruh nyepelein, enggak. Supaya tahu kalau ngangkat tangan sebelum ruku sunnah, namanya sunnah hayat. Sunnah hayat itu kalau ditinggalkan mau lupa kayak mau sengaja enggak masalah dan tidak disunnahkan sujud sahwi. Itu sunnah hayat. Terus nomor 3 apa lagi? Warraf'i minhu. Jadi pada saat ruku kita ngangkat tangan dan balik dari ruku alias i'tidal juga ngangkat tangan. Yang bunyinya tuh sami'allahu liman hamidah. Itu juga ngangkat tangannya itu ya sunnah. Saya praktekin Pak. Jadi pasti udah paham. Umpama ini anggap akram, anggap kiblat. Ada orang begini, Allahu Akbar, diem bae nih Pak Jamal nih, Pak Ustadz Jamal nih. Ya gak usah kaget. Dia lagi ngamalin, lagi buktiin kalau itu sunnah. Nah tiba-tiba ada orang juga begini, Allahu Akbar, ini mah umum lah, jenengan biasa itu. Ya kan biasa kan? Nah, terus sami Allah liman hamidah begini bae nih. Ada yang ngangkat paling segini doang. Itu nggak masalah. Jadi jangan paling itu batasan paling ya saya nganggap itu orang malas itu mah. Masalahnya apa? Karena dia tahu itu hukumnya sunnah hayat sehingga tidak dilaksanakan, tidak membatalkan sholat, cuma rugi. Karena kesunnahan ini akan menambal rukun-rukun yang mungkin belum maksimal dengan sunnah itu. Jadi kalau sudah tahu laksanakan saja Pak, laksanakan. Is ngangkatnya monggo lah, terserah. Yang maksimal kayak tadi, nanti ada praktek ngangkatnya. Kita baca sarahnya. Raf'ul yadaini sunnatun fima dzakarahu syekh li'annahu sahha dzalika an fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa sawa'un fi dzalika man shalla qa'iman aw qa'idan aw muttaji'an wa sawa'un fi dzalikal fardu wan naflu wa sawa'un fi dzalikar rajulu wal mar'atu wa sawa'un fi dzalikal imamu wal ma'mumu. Kados ngeten. Niki karena kita sudah paham bahwa itu hukumnya sunnah hayat, ngangkat tangan itu sunnah hayat, apa berlaku untuk orang yang sholatnya berdiri? Tidak. Artinya sawaun iku podo fi dzalika ing dalem mengkonon ngangkat tangan man utawi wong sholat kang sholat sapa man qaiman hale ngadeg au qaidan atau duduk. Berdiri disunnahkan ngangkat tangan pada saat takbiratul ihram, terus pada saat tadi itu semuanya tuh tadi tuh pada saat mau ruku, pada saat bangkit dari ruku, itu berlaku buat orang sholat yang berdiri, termasuk juga buat sholat orang yang duduk, termasuk juga buat orang sholat yang turun miring. Muttajian apa turun miring? Berbaring. Ini raf'ul yadain, ngangkat tangannya. Jangan angkat tangan aja sambil miring begini, sambil duduk. Jadi tetap supaya mendapatkan kesunahan ngangkat tangan. Dan itu juga berlaku pada sholat fardu maupun sholat sunnah. Juga berlaku bagi perempuan dan laki-laki. Bukan cuma melulu lelaki, perempuan juga sama. Cuma nanti ada perbedaan cara ngangkat tangannya perempuan dan laki-laki.
cara rukuknya perempuan dan laki-laki, cara sujudnya perempuan dan laki-laki ada perbedaan sedikit lah. Ada perbedaan sedikit, ada perbedaannya. Tapi pada saat ngangkat tangan sami mawon. Nah ini kaitannya dengan perempuan, hati-hati. Kalau mukena potongan ini. Terus kemudian begitu diangkat kemana-mana ini. Nggak pakai kaos, nggak pakai baju, mukenanya transparan. Halalalala. Hati-hati. Buat perempuan ini yang sebenarnya perempuan itu penting, Pak. Tapi kalau saya lihat di sini perempuan nggak mau ngaji, umpamanya, mohon maaf, perempuan nggak mau ngaji fikih, saya tanda petik ya. Perempuan nggak ngaji fikih ini, saya yakin karena panjenengan sebagai suaminya mau tanggung jawab. Kalau enggak, siap-siap saja dipertanyakan nanti. Sebab kewajibannya bukan kewajiban guru ngaji, bukan. Kewajiban suaminya. Kelihatan jenengan semangat berarti untuk ngajarin istrinya. Kalau enggak, saya kasih contoh. Perempuan yang enggak ngaji, wuduknya pas umpama dia pakai jilbab, dia enggak ngaji nih ya. Itu boleh jadi kecepek mukanya bagian depan. Dia enggak tahu batas wajah itu mimmana biti sya'ri ra'si ila muntahadzaqani. Minal udhuni ilal udhuni. Mboten paham. Akhirnya jilbabnya enggak dilepas. Yang dibasuh wajah, sisi-sisi batas wajahnya gak terbasuh. Boten sah wudunya. Satu. Tiba-tiba sholat pakai mukena, pengen kelihatan cantiknya, dagunya nyelonong ke depan. Ini aurat ini. Begitu nyelonong ini aurat. Nih ke bawah ini. Aurat. Kalau gak diperhatikan, kupingnya hampir kelihatan, rambutnya kemana klewer-klewer, alah. Lagi wudhu tidak sah, pas sholat pakai mukena sembrono. Yang model begitu siapa? Istri kita. Tanggung siapa? Tanggung jawab kita. Itu aja. Gak apa-apa, ibu-ibu yang dengerin gak apa-apa. Sewot. Masalahnya penting masalahnya Pak. Tapi saya yakin jenengan juga gak sempat ngajarin istri kan. Kan dia kan nggak sempet aslinya kan, wis boro-boro malah cumpen waktunya, goleti jajan ibu cabai kangelan kan ya. Makanya kalau ada istri mau ke majelis ta'lim juga jangan dilarang, apalagi belajar yang fardu ain, wajib itu. Cuma ibu sekalian, saya ngomong ibu-ibu gak ada juga apa-apa. Kalau diajakin ngaji fikih, alergi. Senangnya dongeng, cerita terus sing kira-kira seger-seger. Ya, bukan nggak perlu, itu juga perlu. Cuma yang penting-pentingnya itu kadang kelewat maksudnya. Bukan di sini. Di mana-mana sama, apalagi di sini gitu. Saya ngomong ini, Masya Allah, saya kadang dengerin dekat masjid, saya kan tahu. Ya Allah, kok ngajinya begini terus gitu. Ya bagus. Ngaji fadilah, keutamaan, bagus. Fadilah dan keutamaan itu buah Pak. Ibarat pohon itu sudah buahnya. Nah, fikih itu sudah batang pohonnya. Tauhid itu pondasinya itu. Anggaplah pondasinya sudah selesai. Wujud kidam bakonya sudah selesai. Pohonnya itu kan. Gak mungkin pohonnya kurus, buahnya bagus, gak mungkin itu. Apalagi akarnya rapuh. Tiba-tiba ngomongin buah. Sembuh, walik-walik lah. Tapi tetap lumayan masih gelem ngaji. Kan begitu, tetap lumayan. Diprotes mama saya ini. Yang rasa tanggung jawab, sebenarnya tanggung jawab Pak. Ini. Balik lagi. Sunnah hayat yang pertama ngangkat tangan pada saat takbiratul ihram, pada saat ruku, pada saat bangkit dari ruku. Itu berlaku baik sholat sunnah maupun sholat fardu. Baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Laki-laki dan perempuan. Juga berlaku bukan melulu untuk imam. Sawaun iku podo fidhalika ing dalam raf'il yaden. Apa? Al imamu utawi imam. Wal makmumulan makmum. Jadi imam dan makmum sama-sama diberlakukan mendapatkan kesunahan
ketika melakukan ngangkat tangan pada waktu takbiratul ihram, mau ruku dan bangkit dari ruku. Ingat-ingat Pak. Tembe ketelutok kan. Terus praktek ngangkat tangannya kados pundi? Wa kaifiyatur raf'i ayyarfa'ahuma bihaitsu tuhadhi atrafu asabihi a'la udhunaihi. Praktek ngangkat tangannya ayyarfa'ahuma. Kita yang lagi sholat ayo ngangkat kedua tangan. Bihaitsu tuhadhi atrafu asabihi. Ayo kira-kira ujung jari jemari atraf ini nih. Ujung jari jemari nih asabi a'la udhunaihi ning sak dhuwuringe geber-geber bagian dhuwure kuping, daun telinga. Kira-kira enggak usah dipakai tarik benang, enggak usah biasa. Kira-kira mawon, Bro. Terus wa ibhamahu sementara dua jempolnya sahmatai udhunaihi wonten teng andape daun telinga ini nih. Ini ukuran ideal yang diajarkan oleh guru-guru kita Pak. Syafi'iyan madhaban. Dengan tanpa panjenengan sampun nyalah-nyalah no sing liyane. Kalau ada teman kita yang begini, jangan disalahin. Tapi mereka melihat kita yang begini, jangan diusik. Satu di antara sekian sumber ini. Di antaranya ini. Ono dalile ono, pada bae ono dalile. Terus mana dalilnya? Wa hadza makna qalis Syafi'i wal ashab yarfa'uhuma hadzaman kibah wa hujjatu dzalika marwahu Ibnu Umar. Argumentasinya hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu alaihi salatu wassalam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi hadzama kibahi idza ftataha shalah. Adalah Rasulullah ngangkat kedua tangannya, ngepasin pundaknya idza ftataha shalah pada saat mau sholat gitu aja. Mulai sholat ya takbiratul ihram kan. Nah, maka saudara kita ada yang memahami hadzaman kibahi itu ini. Kalau kita begini, ininya ke sini di atas pundak. Jadi jangan kita nggak punya tradisi nyarahin orang lain. Sahabat kita, saudara kita yang berbeda, tafadhol. Ini lagi ngomongin sunnah. Selama sepanjang ada referensi dan bersumber kepada sumber utamanya Al-Quran dan sunnah, tafadhol. Yang penting jelas. Nah kalau yang begini-begini di Al-Quran nggak ada Pak. Al-Quran nggak ceritain ruku begini, sujud begini, nggak. Nggak ada rukun sholat sekian, syarat sahnya nggak ada. Hadis ada. Di hadis juga nggak danta, belum jelas. Maka ulama memberikan interpretasi. Hadis nggak ada ngomongin arkanus sholati sab'ata asyar, nggak ada. Ini makanya perlu ngaji kitab-kitab ulama yang faham dengan Al-Quran dan Sunnah. Pun. Itu dalilnya. Hadisnya sahih enggak? Rawahus Syaikhani. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa kadza yustahabbu. Isayaan. Berapa menit lagi? 10 menit. Serius. Ana bu ana monine ora sih? Ana wis melu moni bae ya. Wa kadza yustahabbu raf'u yadayhi idza qama minat tasyahhudil awwali. Nah, di sini. Semono uga disunnahkan ngangkat tangan pada saat bangun dari tahiyat awal. Bapak sholat isya 4 rakaat. Rakaat yang pertama pas bangun gak usah ngangkat tangan. Memang tidak membatalkan sholat, tapi tidak disunnahkan. Itu rakaat pertama. Rakaat ketiga tidak disunnahkan. Yang disunnahkan rakaat yang kedua setelah kita melaksanakan tahiyat bangun angkat tangannya tuh.
Sekarang umpamanya seseorang di tangannya ada penyakit, kurang normal lah kira-kira. Walau kana bikaffaihi illatun rafa'al mumkina. Umpamanya di dua telapak tangan ini nggak tahu, entah bengkak akibat main futsal jadi kiper, atau mungkin main pingpong ngantem meja, itu namanya pokoknya apalah umpamanya, sehingga dia tidak bisa ngangkat tangan karena sakit, entah kecengklak atau apa. Umpamanya wis ngangkat saisone rafa'al mumkina, ngangkat sepawung al mumkina ya semungkinnya lah, yang bisa sebisanya. Terus au kana aqta'a rafa'as sa'ida, umpama ada orang epek-epeke lu langka, ugel-ugelen lu ngangkat lengene, benggel-benggel itu angkat deh, kira-kira begitu, tetap diangkat supaya mendapatkan kesunahan. Wa yustahabbu ayyakuna kaffuhu ilal qiblati. Ini kesunahan-kesunahan berikutnya yang ada dalam ngangkat tangan. Wa yustahabbu, juga dianjurkan, ayyakuna kaffuhu, epek-epek. Ini nih Pak. Ini yang dimaksud nih. Rohah ini menghadap kiblat. Jangan iseng begini, mentang-mentang sunnahnya ngangkat tangannya begini. Allahu Akbar. Nah ini. Sah. Dapat. Karena sudah ngangkat tangan. Tapi masalahnya nggak maksimal. Wong disunnahkan juga madep. So, ini mau ya, kan ada orang yang Sami Allah keren, kayak mau main Cina mabuk gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Ada. Wa yustahabbu kasful yaden. Juga dianjurkan kasful yaden. Yada ini, baca saya suka ngomong yaden lagi nggak baca tajwid ini. Kasful yadin maksudnya aja mengkerek begini. Itu dikira ntar lagi main harus begini. Dan jari jemarinya wa nasrul asobi, direnggangkan. Yang gak usah begini banget maksudnya. Pokoknya renggang. Jangan begini. Dianjurkan begini. Madepnya ke sono. Nggak boleh begini dan buka lebar. Ini kesunahan pada saat kita ngangkat tangan. Ternyata ada caranya, enggak padu, enggak asal. Wallahu a'lam. Bab itu sudah kelar. Selanjutnya, artinya bab ngangkat tangan sudah. Ini sudah 3, baru 3 dari 15. Berikutnya yang sunnah, wa wad'ul yamini 'ala shimal, wa wad'ul yamini lan nyelehaken tangan kang tengen 'ala shimali ing atase tangan kang kiwa. Jangan begini. Bagaimana kalau begini? Sah. Cuma nggak mendapatkan wong sunnahnya ini ditaruh sini. Ada yang begini ada. Bapak lihat kan begini? Ada Pak. Sebab pikirnya ini tetap kanan. Cuma kita punya guru, dari guru ke guru kita diajarkan meletakkan di sini. Nih, diugel-ugel. Dan ini full. Enggak begini, full. Ini semua saya ada di sini badannya. Full, melingkar begini. Di pergelangan. Bukan di sini, bukan. Di sini. Ini ngomongin sunnah. Apakah yang lain di sunnah? Selama, monggo, ada keterangannya monggo. Yang saya sampaikan ini dari sini semua, kalau saya baca redaksinya kelamaan. Begini nih. Nah, wawat ul ismal. Wat tawajuh. Ini nanti syarahnya. Yang keempat tawajuh. Apa tawajuh? Allahu akbar kabira walhamdulillahi wa subhanallahi bukrata inni wajjahtu atau wajjahtu wajhiya. Baca itu tawajuh, itu doa iftitah itu. Baca. Wal isti'adzah juga baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagian pendapat dalam setiap rakaat pada saat mau baca Fatihah dimulai dengan ta'awudz, itu sunnah, tapi sebagian pendapat cukup rakaat yang pertama. Tapi lirih, jangan mentang-mentang disunnahkan jadi imam Jumat. Begitu baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, enggak batal, wagu.
Ketahuan gak baca fikih itu. Ada lah. Sudah bunyi. Tapi saya kira kalau ngaji begini nggak apa-apa Pak ya. Jadi mengulang-ulang pelajaran jenengan waktu di madrasah lah. Kelas 1. Waktu zamannya Mbah Ngadimin itu di kampung. Yang gurunya pecinya merah sebelah. Nulisnya karo kapur. Ada guys. Irunge ireng. Kena lampu ceplik kah. Punlah semonten mawon gini nggih. Gampang mudah-mudahan panjang umur ketemu lagi. Dan kita bisa bahas kemudian. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahalladzim falakal hamdu ya ma'budallahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih data bainina, Allahumma alif baina qulubina, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaikhina wa li ikhwanina wa li jamil muslimina al muslimat wal mu'minina al mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.